Selamat pagi semuanya, saya Sofia dari kelompok 11. Pada mata kuliah DAISB hari ini, kami akan membahas mengenai budaya dan kesehatan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang faktor budaya yang mempengaruhi kesehatan fisik baik secara psikologis maupun sosial. Dimulai dari perbedaan definisi kesehatan pada setiap budaya, lalu mereview penelitian tentang hubungan antara budaya dengan penyakit atau kelainan, lalu perbedaan sistem perawatan kesehatan pada setiap negara. Berikut identitas kelompok kami. Saya Fadia Almira Salsabila, NPM 129. Saya akan menjelaskan definisi dari kesehatan yang dikemukakan oleh WHO tahun 1948. WHO menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. WHO juga menyatakan bahwa menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, kepercayaan politik, atau kondisi ekonomi dan sosial. Nama saya Yasmin, NPM 131, akan menjelaskan Definition of Health Across Culture. Di Amerika Serikat, terdapat pandangan kesehatan dengan model biomedik. Secara tradisional, model ini memandang penyakit sebagai akibat dari penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi, seperti patogen dan kelainan genetik. Dari sudut pandang model biomedik, akar biologis penyakit adalah yang utama, dan perawatan selanjutnya akan berfokus pada penanganan aspek biologis penyakit. Pada tahun 1977, pendapat tentang model biomedik ini ditentang oleh George Engel yang mengusulkan model biopsikososial. Menurutnya, kesehatan dan penyakit perlu dipertimbangkan dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah biologis, seperti fungsi genetik dan fisiologis tubuh. Yang kedua adalah sosial, seperti gaya hidup dan kondisi kehidupan. Dan yang ketiga adalah psikologis, seperti keyakinan dan sikap terhadap kesehatan. Model biopsikososial ini sekarang telah diterima secara luas di penjuru dunia. Sedangkan menurut kebudayaan di Cina, konsep kesehatan dilihat berdasar pada agama dan filosofi Cina yang berfokus pada yin and yang, di mana masing-masing mewakili energi negatif dan energi positif. Menurut kebudayaan Cina, keseimbangan antara kedua kekuatan ini dapat menghasilkan kesehatan yang baik bagi seseorang. Selain itu, menjaga keseimbangan ini tidak hanya melibatkan pikiran dan tubuh, tetapi juga semangat dan lingkungan alami, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara diri dan alam. Teori keseimbangan ini juga sama seperti konsep homeostasis dalam mempertahankan kestabilan ketika ada perubahan. Ketika tubuh kita tidak dapat mempertahankan homeostasis dari waktu ke waktu, tubuh akan mendapatkan penyakit sebagai dampaknya. Nama saya Rahmi, NPM 125, dan saya akan menjelaskan mengenai within cultures. Menurut Mulato dan Perry, perspektif kesehatan mungkin berbeda antara individu dari budaya dominan dengan individu dari kelompok sosial dan etnokultural yang tidak dominan. Pada Native American, berdasarkan kepercayaan mereka memandang kesehatan sebagai sinergi dari individu dengan lingkungannya. Berdasarkan riset terhadap Native American cultures, Yurkovich dan Lattergrass membuat Circle of Wellness Model of Native Americans yang menempatkan spirit sebagai sentral dari kesehatan. Pengobatan pelengkap dan alternatif atau CAMP merupakan suatu gabungan sistem perawatan medis dan kesehatan yang tidak dianggap sebagai pengobatan konvensional untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kesehatan seperti akupuntur, homeopati, yoga, obat-obatan herbal, dan penyembuhan spiritual. Perkenalkan, nama saya Zulfianida, NPM 127 akan menjelaskan tentang 3 indicators of health, yaitu life expectancy, infant mortality, dan subjective well-being. Life expectancy atau harapan hidup mengacu pada jumlah rata-rata tahun seseorang diharapkan untuk hidup sejak lahir. Negara kaya dengan sumber daya yang lebih besar memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dengan makanan, nutrisi, perawatan kesehatan, dan teknologi canggih yang baik untuk menjaga kesehatan serta mencegah dan mengobati penyakit. Begitupun sebaliknya, negara miskin dengan sumber daya yang sedikit memiliki tingkat harapan hidup yang lebih rendah karena lebih mungkin menderita kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit-penyakit lain. Juga kurangnya akses ke dasar-dasar untuk bertahan hidup seperti air bersih, pembuangan limbah, sanitasi, vaksinasi, dan sebagainya. Yang kedua, infant mortality.
Infant mortality didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berumur 1 tahun atau lebih muda per 1000 kelahiran hidup. Seperti harapan hidup, kematian bayi juga dikaitkan dengan sumber daya yang memastikan akses ke nutrisi yang baik, perawatan kesehatan, dan pengobatan. Singkatnya, harapan hidup dan angka kematian bayi adalah indikator luas kesehatan yang menunjukkan keragaman hasil kesehatan di seluruh dunia. Berbeda dengan harapan hidup dan kematian bayi, subjective well-being berfokus pada persepsi seseorang dan penilaian diri sendiri terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan subjektif meliputi perasaan kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Tingkat kesejahteraan subjektif yang tinggi bermanfaat bagi berfungsinya masyarakat secara efektif di luar keuntungan yang mereka berikan kepada individu. Kesejahteraan subjektif berhubungan positif dengan kesehatan fisik. Orang-orang dengan kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi juga cenderung terlibat dalam gaya hidup yang lebih sehat. Saya Adena, NPM 135, akan menjelaskan tentang Genetic Influences on Physical Health and Disease, proyek genom manusia, yaitu proyek yang mengeksplorasi peran genetika dalam memahami penyakit, memberikan minat baru seperti apakah kelompok ras atau etnis atau budaya mungkin berbeda dalam susunan genetik, dan apakah beberapa kelompok secara genetik lebih rentan terhadap penyakit tertentu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, anemia salsabit yang lebih umum di antara populasi Afrika, Amerika, dan Mediterania daripada Eropa Utara. Sedangkan yang sebaliknya berlaku untuk cystic fibrosis. Namun, menurut Jordan dan Wooding tahun 2004, individu dengan latar belakang ras atau budaya tertentu secara genetis ternyata tidak konsisten sama dengan individu lain dari latar belakang ras atau budaya yang sama. Sehingga, tahun 2009, Prancis membagi program penelitian menjadi dua. Yang pertama multilevel, tentang bagaimana gen berinteraksi dengan lingkungan di berbagai tingkatan, baik seluler, individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, interdisipliner, yaitu kolaborasi peneliti harus berasal dari berbagai bidang, baik genetika, biologi, psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairu Abdi Junaidi, NPM 190, 1110, 190, 123. Saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu Psychosocial Influences on Physical Health and Disease. Dalam 2 dekade terakhir ini, psikologi secara umum lebih sadar dan lebih mengenal pentingnya peran budaya dalam memperdayakan kesehatan dan perkembangan penyakit dalam masyarakat. Kesadaran ini berkat semakin banyaknya studi mengenai determinan psikososial bagi kesehatan dan patologi. Studi seperti yang dilakukan oleh Andrew Steptoe menemukan kaitan antara faktor psikososial dan keadaan kesehatan seseorang. Faktor ini adalah faktor yang menentukan socio-economic status atau SES, seperti pendidikan, penghasilan, dan status. Perbedaan status sosioekonomi ditemukan dapat mengakibatkan kesenjangan kesehatan atau mengakibatkan health disparities. Kesenjangan ini merupakan perbedaan kualitas kesehatan antara masyarakat SES tinggi dan rendah. SES rendah dapat dicirikan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kesediaan fasilitas kesehatan dan medikal yang tidak mencukupi, dan semua stres yang datang bersama kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Kualitas hidup yang rendah mengakibatkan kualitas kesehatan fisik yang rendah dan akhirnya mengakibatkan risiko terhadap penyakit dan tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan SES tinggi. Faktor psikososial yang lain yang dapat mengakibatkan health disparity adalah rasisme dan diskriminasi. Ini adalah masalah yang masih terjadi di masa sekarang dan sangat nyata bagi beberapa masyarakat minoritas dalam suatu negara. Ketidakadilan dalam mendapatkan pelayanan, hate crime, dan tekanan sosial merupakan pengaruh rasisme yang dapat berdampak terhadap kesehatan fisik seseorang. Ke slide selanjutnya. Satu lagi faktor psikososial yang terbukti lebih berpengaruh dibandingkan faktor-faktor lain adalah social isolation atau loneliness. Studi yang dilakukan oleh Berkman dan Syme pada penduduk Alameda County bertujuan untuk melihat tingkat social contact dari 7.000 subjek dan memonitor selama 9 tahun tingkat mortalitas dari seluruh subjek. Ditemukan bahwa dampak social isolation ini jauh lebih besar karena walaupun subjek melaporkan SES tinggi, kesehatan fisik yang tinggi, tetapi mengalami kesepian dalam kehidupan, sebagian besar dari mereka ditemukan dalam statistik mortalitas studi ini.
Kesepian ini juga cukup hanya persepsi kesepian, walaupun seseorang dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga tetap dapat merasakan loneliness tergantung pada interaksi yang terjadi. Kesepian ini ditemukan untuk berpengaruh terhadap tekanan darah, kolesterol, body mass index, dan berisiko terhadap kesehatan kardiovaskular. Ini membuktikan bahwa loneliness benar-benar dapat mematikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua.